Xiao Yan merasakan kekuatan petir gila bergoyang di dalam tubuhnya saat dia duduk di tangga batu. Xiao Yan mulai fokus dan dengan paksa duduk bersila. Dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan memandangi awan hitam di langit. Pil petir sialan ini seharusnya sudah hampir berakhir kan? Selama aku bertahan beberapa putaran lagi, aku akan berhasil menjinakkannya. Xiao Yan menggerakkan mulutnya saat dia perlahan-lahan merentangkan tangannya. Hal kecil, saya telah menderita cukup banyak kesulitan untukmu. Xiao Yan tertawa dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pil jiwa darah tulang surga. Sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, lapisan awan sekali lagi bergejolak di langit. Apakah akan datang lagi? Xiao Yan sedikit terkejut saat dia merasakan petir gila mulai dengan cepat bersatu dalam lapisan awan. Kekuatan petir yang terkandung dalam lapisan awan ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, sangat sulit jika penatua Suqian dengan paksa menerima serangan ini. Pil petir ini memang menakutkan. Selain itu, ini hanya pil obat tingkat 7. Jika pil petir yang dibuat Xiao Yan tingkat 8 atau bahkan tingkat 9, aku rasa pil petir semacam itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia kan? Penatua Suqian berdiri di langit dan melihat pil petir yang sangat besar itu. Dia tanpa sadar mengeluarkan seruan. Dokter peri kecil mengangguk ketika mendengar kata-kata penatua Suqian. Matanya juga terkunci erat pada petir besar itu. Boneka iblis bumi pergi. Di sisi lain, Xiao Yan melihat petir besar itu yang menuju ke arahnya sebelum teriakan muncul dari mulutnya. Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar ketika boneka iblis bumi mengencangkan otot-ototnya. Tiba-tiba, boneka itu seperti panah Arjuna saat menembak ke arah petir besar itu dengan ledakan. Dengan kecepatan boneka iblis bumi, dia muncul di bawah petir besar itu dalam sekejap mata. Sekali lagi, bogemannya mengencang dan energi merah mengalir dari inti monster di tubuhnya. Akhirnya, energi itu dengan cepat melilit tangannya, menyebabkan muncul seperti nyala api. Boneka iblis bumi mengepalkan tangannya dengan erat dan sekali lagi meluncurkan pukulan Saitama tanpa merasa ragu. Seketika, suara ledakan yang tajam segera muncul di udara ketika pukulan itu melesat. Bogeman boneka iblis bumi yang berisi kekuatan menakutkan melesat ke arah petir besar itu. Segera, sebuah ledakan yang menggetarkan jiwa muncul di wilayah Akademi Dalam. Petir besar itu perlahan runtuh di depan banyak tatapan terkejut semua orang di Akademi Dalam. Sementara petir besar itu runtuh, boneka iblis bumi juga sama-sama hancur lebur akibat ledakan besar itu. Boneka itu jatuh dari langit dan menabrak Akademi Dalam dengan suara gedebuk. Namun, walaupun tubuhnya hancur lebur, boneka iblis bumi itu sekali lagi terbang keluar. Dia tergantung di atas tangga batu, membentuk dinding pertahanan di depan Xiao Yan. Xiao Yan menghela napas lega ketika melihat boneka iblis bumi menerima serangan petir yang sangat besar itu dengan gagah berani. Tatapan Xiao Yan melihat tubuh boneka iblis bumi. Pada saat ini, seluruh tubuh boneka iblis bumi memancarkan cahaya perak. Benda ini benar-benar sangat amazing. Sudut mulut Xiao Yan menunjukkan senyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat petir besar di awan gelap itu dengan penuh emosi. Dia bertanya-tanya apakah boneka iblis bumi sanggup baku hantam lagi. Pikiran tenang Xiao Yan baru saja muncul ketika sinar petir di langit sekali lagi berkedip. Melihat ini, Xiao Yan tertawa dan berkata kepada boneka iblis bumi, "Terus menyerang." Mendengar perintah Xiao Yan, boneka iblis bumi tidak merasa ragu sedikit pun. Dia sekali lagi menembakkan tubuhnya ke langit dan dengan keras melesatkan pukulan Saitama ke arah petir itu. Suara ledakan petir berulang kali bergema di langit. Cahaya perak yang dipancarkan dari tubuh boneka iblis bumi tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Baku hantam yang membagongkan itu terus-menerus berlanjut tanpa henti. Kekuatan petir dalam lapisan awan hitam di langit juga mulai berkurang. Awan hitam itu perlahan berhenti berputar. Warnanya juga perlahan menjadi lebih pucat. Boneka iblis bumi sekali lagi bergegas turun dan muncul di depan Xiao Yan ketika awan hitam memucat. Xiao Yan melirik boneka iblis bumi yang telah berubah menjadi sangat perak dan mengkilap. Senyum puas muncul di sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati memasukkan pil tulang darah surgawi ke dalamnya. Setelah menyelesaikan semua ritual ini, Xiao Yan menghela napas lega. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan kekuatan petir dengan api surgawi saya?
Tidak ada yang tidak bisa disempurnakan. Karena kalian semua berani menerobos masuk ke tubuhku, kalian semua akan membantuku melakukan terobosan ke tingkat bintang 7. Xiao Yan perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel pelatihan. Pada saat ini, energi di sekitar tangga batu menjadi sangat bergejolak setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Banyak bintik energi alami dengan cepat muncul dan membentuk pusaran di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, mereka masuk ke tubuh Xiao Yan dari segala arah. Masuknya energi ini hanya berlanjut sesaat sebelum perlahan-lahan tersebar. Ketika benang terakhir dari energi bintik menghilang, mata Xiao Yan yang tertutup tiba-tiba terbuka. Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah begitu dia membuka matanya. Aura itu hanya bertahan sesaat sebelum dengan cepat ditarik ke tubuh Xiao Yan. Dia memutar lehernya dan segera mengepalkan bogemannya ketika merasakan doki di dalam tubuhnya yang jauh lebih kuat. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Saat ini, dia akhirnya berhasil menembus bintang 7 doang. Bintang ke-7, masih ada 2 bintang lagi sebelum aku bisa mencapai puncak kelas doang. Dojong juga tidak terlalu jauh. Xiao Yan perlahan berdiri dari tangga batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya segera melihat langit utara Akademi Jianan saat ia menjadi galau. Saat itu, Sun Er telah pergi ke arah ini ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan tanpa sadar termenung menatap langit utara. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan bogemannya. Kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat ini, dia juga mengingat pria yang telah datang di Akademi Dalam pada saat itu dan membawa Sun Er pergi. Namanya masih diingat Xiao Yan. Lingkuan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia bergumam di dalam hatinya. Sun Er, tunggu aku. Dataran tengah, tunggu aku juga. Xiao Yan mengabaikan tatapan seluruh Akademi Dalam saat dia berdiri di tangga batu. Sebuah kebanggaan tiba-tiba melonjak dari hatinya. Apakah kamu berhasil maju? Dokter peri kecil muncul di luar tangga batu dan dengan lembut bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika mendengar kata-kata dokter peri kecil. Dia berkata, sangat sulit bagimu untuk melindungiku selama beberapa hari ini. Mengapa kamu mengatakan kata-kata sopan seperti itu kepadaku? Mata dokter peri kecil diturunkan saat dia berbicara. Rasa malu juga muncul di wajahnya. Sial, aku ceroboh. Saya tidak akan mengatakan kata-kata ini lagi jika kamu tidak menyukainya. Xiao Yan segera mengubah kata-katanya ketika dia melihat dokter peri kecil tampak sedikit tidak senang. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah saya membereskan beberapa hal ini, mungkin sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Apakah kita akan pergi? Kapan itu akan terjadi? Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dalam 3 hari, ucap Xiao Yan. Setelah menyelesaikan semua hal ini, Xiao Yan dan yang lainnya bergegas memasuki halaman. Xiao Li di pintu masuk menganggukkan kepalanya ketika melihat Xiao Yan perlahan memasuki halaman. Dia terdiam sesaat sebelum berbicara kepada Xiao Yan. Aku baru saja dari gerbang Xiao. Dari apa yang dikatakan penatua pertama, apakah kamu berencana untuk pergi? Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata Xiao Li. Dia menjawab, sudah waktunya untuk pergi. Terus berada di tempat ini tidak akan memungkinkan saya untuk benar-benar mendapatkan kekuatan untuk baku hantam dengan aula jiwa. Kamu selalu menyukai tantangan. Namun, tempat ini memang terlalu kecil untukmu saat ini. Dataran tengah akan sangat cocok untukmu. Xiao Li menghela napas dengan perasaan sedih. Dia fokus pada Xiao Yan dan beberapa emosi sekali lagi muncul di hatinya. Mata Xiao Yan tanpa sadar berubah sedih juga saat dia melihat Xiao Li yang merasa sedih. Xiao Li segera menguatkan hatinya ketika dia melihat Xiao Yan yang terdiam. Dia menepuk pundak Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata, jangan bersikap seperti itu dengan kakak keduamu. Jika kakak pertama tahu bahwa saya menghalangimu di sini, dia mungkin akan memarahi saya sampai mati. Hati Xiao Yan menjadi hangat saat dia menyebutkan kakak pertamanya. Dia berkata, kakak kedua harus mengelola gerbang Xiao dengan benar setelah saya pergi. Dengan gerbang fans yang mendukungnya, kemungkinan gerbang Xiao akan menjadi kuat. Pada saat saya kembali, gerbang Xiao mungkin sudah menjadi juragan dari seluruh wilayah sudut hitam. Xiao Li membuka mulutnya dan tertawa ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata dengan sangat bangga, kamu dapat yakin bahwa itu hanya masalah waktu sebelum situasi itu terjadi.
Xiao Yan menyeringai ketika mendengar jawaban Xiao Li. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan meremehkan orang-orang di wilayah sudut hitam. Namun, saya sudah berbicara dengan penatua pertama. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Akademi Jianan biasanya memiliki hubungan yang buruk dengan faksi di wilayah sudut hitam. Di masa lalu, Akademi Jianan menjadi target semua orang. Namun, dengan hadirnya Gerbang Xiao saat ini, Akademi Jianan memiliki sekutu tambahan. Dengan pengaruh Gerbang Xiao yang menyebar di wilayah sudut hitam, itu akan bisa membantu Akademi Jianan melarikan diri dari situasi yang memalukan." Xiao Li mengangguk ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, "Tenang, kamu telah menyerahkan kepada saya Gerbang Xiao saat ini. Di masa depan, saya akan mengembalikan Gerbang Xiao yang 10 kali lebih kuat daripada saat ini." Xiao Yan tersenyum. Dia merasa ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat ungu di dalamnya. Tangan Xiao Yan membelai botol giok sebelum menyerahkannya kepada Xiao Li. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.